dari pangkal hampir ke pangkal tenggorokan hingga ke gigi seri itu bisa dikuasai oleh lidah, ya. Bayangkan sebegini lenturnya lidah kita. Iya, kita lihat mulai dari pertama, makhraj yang paling awal dari lisan ini adalah qaf. Ya, ini harus diperhatikan benar-benar ya. Yang harus dihafal adalah qaf, ya. Ini adalah awal dari makhraj al-lisan, qaf. Jadi jangan sampai ketukar dengan kaf ya. Jangan hanya sekedar mengeluarkan atau membentuk huruf O pada qaf, bukan, tapi dia qaf. Ya, lihat di sini qaf itu atasnya adalah ada garis berwarna merah itu ya. Itu adalah lengkungan yang lembek. Lihat di atas. Iya. Itu adalah lengkungan yang lembek yang mohon maaf biasanya dapat dikeluarkan lendir dari situ. Lendir dari hidung melalui bagian ini. Ya. Disitulah tempat qaf. Ya. Dan masuk ke depannya lagi adalah kaf ya. Dan kaf ini sebenarnya gambarnya harusnya di bagian daging yang ini ya, yang keras ya, ini warna kuning itu yang menyatu dengan gigi seri kalau lihat gambar ini. Dan kita bisa rasakan sendiri ya. Nah, iya di situ dia harusnya letaknya di situ kaf karena dia harus mengeluarkan hamas nanti dia. Yang mana ada semacam percikan angin, kaf seperti itu. Nah, dan dua ini saja dulu yang semesti dihafal ya. Qaf dan kaf. Agar apa? Agar kita tidak agar kita membatasi huruf akhir itu pada lisan adalah dua huruf ini. Adapun huruf selebihnya nanti kita akan bahas secara berjalan saja karena ada 17 makhraj ya. Dan itu memakan waktu cukup panjang untuk mengenali tempat-tempat dan sifat-sifatnya. Toib. Ya, adapun kita akan melakukan tahsin ini ya dengan memperbanyak praktik ya, praktikal karena untuk ilmu makhrijul huruf ini itu mudah dihafalnya ya, mudah dihafalnya. Cukup dengan seperti kita melihat sebuah gambar ini akan terbayang dan saya menganjurkan menghafal itu secara natural ya. Maksudnya natural itu bagaimana? Kita merasakan sendiri bagaimana posisinya itu di mulut kita. Dan ini lebih enak dan lebih mudah disampaikan itu pada saat nanti sambil prosesi tahsin itu berjalan. Baik. Untuk makhraj lisan ini ada pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian? Ya, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah di minggu depan kita akan masuk kepada makhraj yang paling terluar ya, yakni makhraj bibir. Baik. Dan insya Allah di dalam 2 kali pertemuan lagi kita akan selesaikan bab makhrajul huruf ini. Baik. Kalau begitu Ketua kita bisa tunjuk beberapa ya dari bapak-bapak untuk membacakan suratul Fatihah. Mungkin bisa 3 orang paling tidak. Pak siapa nih? Pak Jaya. Siap. Saya. Sekarang Pak Ketua. Saya ini kan dulu. Jaya, apa kabar Pak Jaya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz gimana Pak kabarnya? Sehat Pak Jaya. Bi khair. Alhamdulillah. Ini kalau makin lama kita bermajelis kan, makin lama kita akan
tingkatkan tingkat koreksinya ya Pak Jaya ya. Baik, Jadi Pak sehingga Ustadz. meningkatkan bacaan kita senantiasa gitu. Tapi itulah Pak Ustadz, kalau udah terbiasa agak susah ya Pak Ustadz ya. Iya, biasanya seperti itu. Tapi insya Allah Allah akan mudahkan Pak Jaya. Amin, amin. Baik. Screen sudah tersedia. Tafadhol Pak Jaya, boleh dibaca dari ta'awudz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Iya, pertama Pak Jaya, untuk kita dapat mudah meneliti atau menelaah dari mana makhorijul huruf itu keluar dan sifatul huruf itu rasanya seperti apa. Yang pertama menjadi concern kita adalah kita mempertahankan nada dasar ya. Baik. Nada yang diberikan sudah sangat bagus ya dan sangat menyentuh kolbu. Namun di dalam proses tahsin kita perlu menampakkan makhraj. Kita perlu menampakkan sifat ya. Sehingga di dalam proses tahsin ini ya ini umumnya juga untuk semua yang ada di sini ya, yang hadir para peserta tahsin, mohon gunakan nada dasar dan sebisa mungkin tingkat kecepatannya itu adalah tadwir. Baik, saya akan jelaskan tingkatan dalam baca Al-Qur'an ya. Tingkatan di dalam membaca Al-Qur'an ada 3 ya. Itu adalah yang pertama tahqiq ya. Tahqiq ini yang bacaannya paling lama. Ini adalah bacaan yang dipakai untuk prosesi perbaikan bacaan ya atau tahsin Quran, itu memakai tingkatan bacaan ini. Yang kedua adalah tadwir. Tadwir ini adalah bacaan sedang yang mana biasanya para qori membaca dengan kecepatan ini ya, atau imam-imam di masjid umumnya membaca dengan bacaan ini. Atau yang barusan dibaca oleh Pak Jaya adalah kecepatan dari tadwir ya. Dan yang ketiga adalah hadr. Ya, hadr ini adalah bacaan cepat. Bacaan cepat ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk supaya buru-buru baca Quran? Tidak, bukan. Bacaan cepat ini digunakan untuk tingkat lanjut para pembaca Quran, yakni apa? Tingkat penghafal Quran. Ya. Jadi para penghafal Quran itu biasa menggunakan tingkat bacaan ini mempunyai beberapa hikmah atau faedah darinya. Ya. Yang pertama, menghemat waktu ya, menghemat waktu karena yang dibaca penghafal Quran ini terikat kepada kuantiti membaca. Satu hari minimal 2 juz seperti itu gitu kan. Atau paling tidak dapat menamatkan 5 juz sehingga di dalam beberapa hari atau 1 minggu bisa tamat kan gitu kan. Dan tingkat bacaan ini saya akan berikan contohnya. Yang pertama adalah bacaan tahqiq ya. Bacaan ini sangat diperlukan untuk melihat bagaimana makhraj itu keluar dan bagaimana sifat itu terdengar. Saya ambil contoh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah tingkatan bacaan tahqiq, ya. Yang kedua adalah tadwir. Yang seperti barusan kita dengar oleh Pak Jaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini adalah bacaan tadwir. Bacaan Putus, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Ya. Adapun nadanya ya itu adalah tingkatan bacaan dalam Quran ya. Adapun nadanya mohon dibuat sedatar mungkin ya. Dan feeling di dalam membaca ini hanya berfokus kepada panjang dan pendek. Ya, saya ambil contoh beberapa dari yang barusan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Ya, jadi kita minta setiap peserta dapat memakai langgam ini ya. Langgam yang mana mengikuti tarikan suara awal kita, bagaimana kita berbicara dengan orang ya. Bagaimana kita mengeraskan sedikit tenggorokan kita untuk supaya lebih terdengar oleh orang, seperti itu yang kita pakai. Ya. Adapun nagmahnya atau nadanya itu bisa dimainkan sedikit nanti. Ya. Bagi kemarin peserta yang melihat share dari ketua di grup ya, bagaimana bacaan Dr. Aiman, hafizahullah taala, beliau membaca dengan tingkat bacaan seperti ini. Ya, tingkat bacaan tahqiq dan nadanya juga seperti itu. Natural supaya apa terdengar sifatnya. Baik. Untuk hal ini saya minta Pak Jaya untuk mengulangi bacaan ya dari ta'awudz hingga habis suratul Fatihah. Tafadhol Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Nah, seperti itu bacaan yang diminta. Alhamdulillah tentu terasa lebih fokus kan Pak ya, dan berhati-hati dalam mengeluarkan setiap hurufnya kan dengan tingkat seperti ini ya. Karena kita tidak terpengaruh dengan ikatan nada. Iya. Untuk itu ada 2 titik atau 2 huruf ya yang perlu diperhatikan di sini. Itu pertama adalah ayat kedua ya. Dan ini mesti diperbaiki sesegera mungkin ya Pak. Itu pada bacaan alhamdulillahirabbil. Tadi saya mendengar tertahan di hi ya. Jangan dipanjangkan sedikit. Alhamdulillahirabbil. Jangan sampai terpanjang sedikit ya. Langsung masuk ke ra. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, dan ini adalah kesalahan umum bagi para pemula di dalam baca Al-Quran, ya, itu adalah ayat kelima, ya, terutama ini orang Indonesia ya, yang mengalami masalah di sini pada na'budu wa iya. Nah, di sini kita terikut dengan kebiasaan lama ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini adalah tidak sesuai dengan makna yang dimaksud ya. Na'budu di sini pendek ya, tidak ada pemanjangan atau huruf mat di sini ya. Iyyaka na'budu wa iya, langsung masuk dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Boleh ulangin dari ayat kedua dan ayat kelima, Pak. Tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebentar. Di sini jangan masukkan ha ke ro. Hir, jangan masukkan hir ya. Tapi hirop terpisah antara hi dengan rob ya. Hirop ya. Alhamdulillahi rabbil baik. Boleh diulang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik. Ya. Yang kedua ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Jangan putuskan bacaan di du sini. Ya, karena dengan memutuskan itu secara tidak langsung kita akan memanjangkannya. Ya. Langsung disambung. Iyyaka na'budu wa iya ya. Na'budu wa iya, budu wa iya. Baik. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Di sini masih ya Pak, masih terpanjangkan. Iya karena budua iya. Budua langsung pas masuk ke dal itu langsung ke waw. Budua ya, budua. Kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa di sini, tapi tingkatannya sama semua satu harokat. Iyyaka na'budu wa iya ya, tidak perlu tergesa-gesa sekali ya. Namun tetap konsisten pada satu harokat semuanya. Iyyaka na'budu wa iya, bukan iyyaka na'budu wa iya. Nah, jangan nadanya jangan dibuat seperti itu ya. Tapi iyyaka na'budu wa iya, budu wa iya, budu wa langsung masuk ya. Budu wa iya. Baik, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, boleh sebut budua Pak, budua. Budua. Iya, budua. Budua. Na'budua. Iya. Na'budua. Kana budua. Iya. Iyyaka na'budua. Iyyaka na'budua. Iya, seperti itu. Ya. Iya. Seperti itu dia. Iyyaka na'budua. Ingat ya. Pertahankan, ingat penyebutan ini. Coba ulangin sekali lagi. Ya, ulangin sekali lagi. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik sekali lagi. Iyyaka na'budu wa budua. Kita singkirkan nadanya Pak ya. Baca secara datar saja ya, seperti Bapak mengucapkan ayat ini biasanya ya, tanpa nada, seperti itulah diucapkannya dalam proses tahsin kita ini. Sekali lagi ikutin saya. Budua.
budua, na'budua. na'budua, Baik, kana'budua. kana'budua, Iyyaka na'budua. iyyaka na'budua, Wah, Baik, benar. sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa Sekali lagi, iyyaka na'budu wa budu wa Baik ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa na'budu wa na'budu wa iya. Ka na'budu wa na'budu wa Iya, seperti itu, Pak. Na'budu wa na'budu wa Poin. Seperti ini, mohon dipertahankan. Tidak usah pakai nada ya, tidak usah pakai nada sama sekali. Ikutin yang seperti barusan. Ingat, poin. Coba diulangi sekali lagi. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poin. Sudah lebih baik ya daripada yang pertama sekali tadi. Dan ini mesti sering-sering dilatih ya Pak Jaya ya. Kita akan fokuskan ini kepada ini ya. Karena ini sebenarnya bukan kesulitan di dalam makhraj, tidak. Ya, ini hanya kita belum bisa melepas kebiasaan lama. Ya, karena biasanya kita mengikat bacaan Al-Fatihah ini dengan nada kita, ya. Nah, sebagaimana dulu kita di MDTA ya, bagi yang pernah belajar di MDTA apa MTS gitu kan. Baca Al-Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan rame-rame itu, kan enak tuh baca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti nada kan seperti itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, seperti itu. Nah, ini secara tidak sadar ya, atau di bawah alam bawah sadar kita merekam gitu kan. Karena hal ini berkali-kali diucap ya. Mungkin ada yang mengikuti MDTA itu selama setahun 2 tahun, dan ini setiap kali pertemuan dibaca, dan ini memang merupakan satu effort yang besar untuk mengubahnya gitu. Tapi ini bukan sebuah kesulitan, tidak ya. Ini hanya adalah masalah kebiasaan saja ya. Bapak Pak Jaya awali kebiasaan ini dengan mengubah nada ya. Kita akan tarbiyah dan tasfiyah. Dalam ini ada kaidah namanya tarbiyah dan tasfiyah ya. Apa itu tarbiyah? Membangun teori-teori ini. Tasfiyah adalah menyingkirkan yang telah jadi kebiasaan kita ya. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik Pak Jaya. Terima kasih. Saya ingin minggu depan Pak Jaya baca lagi ya. Untuk ini ya. Dapat giliran lagi ya, baik. Untuk tilawah di rumah juga pertahankan pakai nada yang serupa Pak Jaya. Insyaallah berkah. Baik. Amin. Baik. Amin. Peserta selanjutnya Pak Ketua boleh di Pak Jaya mungkin latih-latih dulu, nanti baca lagi ayat 5 ya Pak Jaya ya. Ini selanjutnya Pak Arman nih, Pak Arman nih. baik. Siapa? Baik Pak Arman, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, bi khair, sehat-sehat. Tafadhol Pak Arman. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Maaf, saya pagi-pagi ini biasa harus sarapan, jadi tadi saya harus makan dimsum dulu. Masya Allah. Supaya kuat ngajinya, Ustaz. Saya yang tadinya nggak lapar jadi lapar nih Pak. Dengar dimsum di Jakarta enak-enak semua gitu kan. Baik, silakan Pak Arman. Mudah-mudahan nggak Ustaz nih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebentar Pak. Bismillah. Seperti yang barusan disampaikan ya. Pertahankan pakai nada dasar ya.
A'udzu billahi minasyaitonir. Sebagaimana kita mengeluarkan kata-kata ini ya, seperti biasa kita berucap, ya seperti itulah adanya. Jadi yang berbeda hanya panjang pendek saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Gitu, Ustaz? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini alhamdulillah bacanya bagus Pak, sudah terhindar dari kesalahan yang jeli insyaallah taala. Ya, adapun peningkatannya ya, karena setiap bacaan ya ini melewati beberapa sortasi ya, atau melewati beberapa tingkatan ya. Pertama pada saat dia meninggalkan kesalahan yang jali, maka kita akan koreksi di kesalahan yang khafi ya. Kalau dia meninggalkan kesalahan yang jali dan khafi, kita akan koreksi untuk peningkatan tingkat kefasihannya dan seterusnya seperti itu. Baik. Sini sudah baik alhamdulillah bacaannya, mohon dipertahankan dan kita akan fokus kepada pembacaan ta'awudz dan bismillah, Pak, ya. Ya, di ta'awudz di sini mungkin tidak ada gambarnya ya, tetapi kita fokus kepada lihat di bismillah ada ro yang bertasydid ya. Ini harus ditekan ya. Menjadi bismillahirrahman, bukan hirrahman, bukan hirrahman ya. Tapi hirrahman, hirrahman ya. Kenapa hirrahman? Karena ro dimulai dengan huruf o ya, atau di sini nanti kita sebut dengan huruf isti'ala. Nanti kita akan masuk ini ke sifat ini, huruf isti'ala. Jadi pada saat dia disukunkan ya, dia akan menjadi hior kembali kepada permulaan kita ingin menyebut ro tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Begitu juga dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Baik. Boleh ulangi dari ta'awudz ya, pertama dari ta'awudz hingga ke bacaan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih diangkat lagi, Pak. Nior Nirrajim. Iya, seperti itu. Baik. Sekali lagi ulangi, Pak. Nirrajim. Benar Iya. itu, Ustaz? Udah benar, udah betul masalah pengangkatannya dan sedikitkan tingkat getarannya ya. Dan ini adalah merupakan satu sifat ro ya. Dia tidak boleh berbanyak-banyak dalam getarnya. Nirrajim tidak, tapi nirrajim. Ya. Itu nama getarannya adalah tahrik ya, nanti dalam sifat kita akan bahas ya tahrik ini bagaimana tahrik cara takrir ya, takrir. Baik. Ya, bagaimana cara mentakrirkan ro ini. Baik, boleh ulangi? Saya ulang yang nirrajimnya. Nirrajim.
Sedikitkan lagi. Nirrojim. Nirrojim. Iya, seperti itu. Nirrojim. Iya. Nirrojim. Tapi jangan terlalu banyak takrirnya ya, jangan terlalu banyak getarannya. Nirrojim, tapi nirrojim. Pas masuk dia, pas kita membulatkannya, nir langsung berarti getarannya situ. Nirrojim. Nirrojim. Iya, seperti itu. Nirrojim. Kurangi lagi. Nirrojim. Nirrojim. Iya. Nirrojim. Baik, coba boleh diulangi Pak. Bacaan dari Nirrojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih salah ya, Ustaz? Kalau untuk sifat rohnya itu sudah bagus ya, sudah tebal ya. Namun hanya takrirnya itu kepanjangan ya. Getaran dari roh itu masih terlalu panjang. Namun ini bukan masuk kesalahan yang fatal ya. Tapi kita ada baiknya untuk diperbaiki ya. Nirrojim. Ustaz, boleh dicontohkan lagi Ustaz? Afwan Ustaz. Baik. Saya baca dengan tahqiq ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Baik. Nirrajim. Saya coba Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Salah, itu dia. Iya. Ya, itu dia Pak. Bagus. Soalnya lidah saya berarti harus saya tekuk agak ke belakang. Iya, betul. Nah, itulah dia namanya isti'la ya. Menekuk lidah itu ke belakang itulah nanti namanya adalah isti'la. Mengangkat, sebenarnya itu adalah mengangkat bagian belakang sehingga depan itu lebih tertekuk dia. Baik. Bacaan basmalahnya juga seperti itu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Seperti itu. Baik. Saya ulangi. Basmalah atau tahu Basmalah ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada saat penahanan ini jangan terlalu cepat untuk dilepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan deh sejenak. Karena sejatinya tasydid ini ada dua roh sebenarnya. Ya, sebenarnya ada dua roh di sini. Jadi kita untuk menjaga hak-hak roh ini pada saat kita melewatinya, kita harus tahan dia lebih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tapi hirrahman. Baik. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Ya seperti itu Pak ya. Kita ingin Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Seperti itu yang diinginkan dan itu hendaknya untuk dipertahankan ya Pak ya dengan cara diulang-ulang dan dipakai pada saat tilawah di rumah. Barakallahu fiik. Mungkin Pak Ketua kita cukupkan 2 aja dulu ya untuk membaca Al-Fatihah ya. Ya. Baik, karena banyaknya yang perlu dikoreksi. Maka kita akan masukkan langsung kepada sesi utama kita tahsinul Quran ya. Untuk Pak Jaya dan Pak Arman ada pertanyaan sini Pak seputar Al-Fatihah. Kalau saya mencoba untuk praktis lagi, Ustaz, mudah-mudahan bisa.
Kalau memang Baik, baik. diizinkan nanti saya juga mungkin saya rekam lalu saya share di grup ya Ustaz ya. Boleh, boleh. Jadi kalau ada masukan. Baik. apa Baik, namanya, baik, baik. Boleh, Bagus Pak. Pak Ran, bagus ya, benar. Direkam, nanti Jadi di bisa grup, langsung nanti ada dikoreksi. bisa diiniin. Jadi intinya kita tetap terus setiap pertemuan kita terus ada 2-3 orang untuk membacakan Al-Fatihah sampai nanti dibahas benar-benar mengenai sifatul huruf di Al-Fatihah ini. Sehingga Iya. memang pembacaan Al-Fatihah ini memang paling tidak sudah sempurna lah dan tidak merubah arti. Baik, betul. Sampai kepada tingkat bacaan, pengkoreksian sifatul huruf itu insya Allah berarti semuanya sudah mengalami perubahan di dalam bacaan ya. Karena sifatul huruf ini sifatnya sangat sensitif dan itu hanya bisa dilewati jika seseorang itu sudah menguasai bab ini, bab makhraj ya, atau makhrijul huruf. Baik. Untuk Pak Jaya ada pertanyaan, Pak? Di unmute Pak Jaya, unmute. Sudah cukup Pak Ustadz, jadi tinggal melatih lagi aja ini datarnya, nanti saya lihat di rekamannya nanti Pak Ketua. Baik, boleh, Ustaz. boleh. Mau Baik, nyobain baik. sekali lagi nih ayat 5. Sudah. Habis waktu Pak. Nanti. Baik. Tapi intinya ini apa namanya yang dilakukan oleh para ini pembaca 2-3 orang setiap pertemuan itu menyerap bagi yang lain gitu loh. Jadi kita mohon maaf kita bukan mau ngerjain tetapi memang ini ilmunya untuk yang lain gitu. Karena tadi di ayat 5 itu memang banyak sekali kebanyakan du sama wa itu panjang. Iya karena budu wa. Ya, tidak hanya di Pak Jaya aja, itu pada umumnya memang pemula dalam baca Quran itu memang mengalami kesulitan dalam hal ini. Ya Pak Ustadz. Ya, insya Allah bermanfaat. Obatnya itu tadi langgam diubah ya, jangan pakai lagu, ya, pakai yang natural saja, insya Allah. Baik, kita lanjut kepada bacaan tahsin kita ya, sesi utama kita, insya Allah kita akan masuk kepada surat Al-Falaq ya. Baik. Kemarin sudah dibacakan belum ya, Pak Ketua ya? Sudah. Udah ya. Udah ya. Kita sudah sampai Al-Falaq ya atau? Belum. Kemarin Anas. Kemarin Anas baru ya. Ya. Iya, baru Anas. Karena kebetulan kita ada beberapa halakoh ini juga berdekatan gitu, jadi suka mix up. Afwan. Baik. Saya akan talkinkan ya. Dimohon untuk para peserta sekalian untuk membuka mute-nya. Di unmute. Ya. Kita akan baca bersama-sama dengan saya talkinkan. Boleh di unmute dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini ada hamzah ya, hamzah dan ain. Qul a, bukan a. Qul a'u, tapi qul a'u. A ini dia berdiri dengan kasarnya ya, keluar dengan cara yang kasar. Karena itulah disebut hamzah ini adalah huruf syiddah. Ya, huruf syiddah
adalah huruf yang keras. Dia keluar dengan keras. Bagaimana juga kalau dia disukunkan. Contohnya fis sama. Dia penutupannya itu kasar. Fis sama. Dan permulaannya juga kasar seperti ini. Ya, seperti itu. Sedangkan masuk ke ain ya, itu ain sudah menjadi huruf yang lembut ya. Ain ini hurufnya lembut. Baik, kita ulangi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, kita memasuki kaidah dengung di sini ya, dan qalqalah dan pemantulan ya. Jadi di dalam mendengungkan ini kita harus mendekatkan nun ini ke sya ya, lebih dekat dia ke sya. Bukan mi datar ya, tapi dekatkan dia kepada sya. Sehingga pada saat kita mau masuk ke sya, sentuhan sedikit saja sudah masuk. Syar ya, pada saat masuk ke syarri itu sudah sangat dekat lidah kita dengan posisi sya. Syarri ma syarri. Iya. Iya, terus seperti itu. Baik. Lalu yang kedua adalah qalqalah ya, memantul ya. Yang qalqalah ini kita membacanya lebih keras sedikit ya. Min syarri ma khalaq. Ya, ada berhentinya seperti itu. Khalaq. Ya. Adapun cara mengkolkolahkan ini ya ada dua cara. Yang pertama dengan seperti yang barusan khalaq. Yang kedua dengan cara tidak sampai masuk kepada hamzah. Khalaq. Min syarri ma khalaq. Dan dua cara ini diperbolehkan. Baik, kita ulangi. Baik. Saya bacakan dulu ya, baru kemudian diikuti oleh Bapak-bapak sekalian. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya. Waqab ya, waqab seperti itu ya. Baik, ayat selanjutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Iya, ingat ya Pak. Lihat di sini ada nun yang bertasdid. Ingat pelajaran sebelumnya atau sifat sebelumnya pada surat An-Nas itu kita fokus kepada nun bertasdid ini kan. Qul a'udzu birabbin nas, ditahan ya. Karena nun bertasdid, dan ini diulang kembali dalam surat Al-Falaq. Bahkan dikomplikasi dengan qalqalah ya. Dikomplikasi lagi dengan qalqalah ya. Jadi kaidah yang ada di surat An-Nas itu semua ada di sini. Ada di surat Al-Falaq ini ya. Salah satunya ada di sini. Harus kita tahan ya Pak ya. Nun bertasdid dengan mim bertasdid itu harus ditahan jika dia bertemu. Saya ambil contoh lagi sekali lagi. Min syarrin naffatsat ya. Syarrin naffatsat ya, seperti itu ya Pak ya. Kita ulang dengan saya bacakan terlebih dahulu. Wa min syarrin
nafatsati fil 'uqad. ومن شر النفاثات في العقد Baik, barakallah. Wa min syarri hasidin idza hasad. ومن شر حاسد إذا حسد. Baik. Kaidah ro di sini ya sama seperti yang barusan saya sampaikan tadi kepada Pak Arman ya. Ro di sini bertasdid, tandanya harus ditahan, jangan terlalu cepat-cepat untuk dikeluarkan ya. Wa min syarrin ya, jangan wa min syarri ya, jangan seperti itu. Wa min syarriha ya, syarri ya. Syarri tahan dia sedikit. Baik. Kita ulas sekali lagi ayat terakhir ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fikum ajmain. Ya, kita akan cari ya satu persatu hukum hakamnya, dimulai dari panjang pendek. Ya, di ayat pertama ini ada berapa yang dipanjangkan, Pak, Bapak sekalian? Satu aja ya. Baik, betul, satu aja. Benar, Papi, satu ya. Ya. Yang kedua, ada berapa yang dipanjangkan? Tidak ada. Tetap ada satu ya. Ma ya. Bacaan fathah bertemu dengan alif menjadi huruf mad. Ya, ini kejadian ini namanya huruf mad ya. Baik. Satu. Ya, harus yang ketiga. Dua. Yang pertama. Sama za ya. Baik. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan wami? Itu kan panjang tuh. Masuk nggak dia ke huruf mad? Tidak ya. Toib. Bagus, Papi. Itu adalah panjang dengung. Tidak sama dengan panjang huruf mad. Barakallahu fiik. Ya, ayat keempat. Ada berapa yang dipanjangkan di sini? 3. Ya. Ada 3. Ada 3 atau 2 nih, ada khilafiyah para ulama kayaknya di sini. 2 atau 3. Baik, kita bedah ya satu persatu. Yang pertama adalah fa ya. Baik. Yang kedua ta. Yang ketiga fi masuk gak nih fi? Soalnya dia langsung masuk ke alif lam. Iya, ini tidak kita masukkan ya. Karena kelaziman di sini itu tidak boleh diberhentikan di fi. Fil onqad. Jadi fi di sini iya, fi di sini tidak masuk kepada huruf mad di sini. Baik. Ya, ayat selanjutnya. 2. Ada ha dan za ya. Baik. Ya, ahsantum ikhwani fillah, kita akan sambung kepada bacaan qalqalah ya. Ya. Qalqalah. Baik. Di dalam ayat ini ada berapa yang memantul? 1 ya. Ya, baik. Di huruf qaf ini ya. Ada yang pernah dengar ilmu qalqalah sebenarnya? Ada yang tahu ini masuk ke dalam qalqalah besar apa kecil? Besar. Qalqalah besar ya. Iya. Alasannya apa tuh, Pak? Kenapa qalqalah besar? Karena di akhir. Karena akhir kalimat. Thaib, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ya, betul. Ya, ayat kedua. 1 ya. Masuk qalqalah besar ya juga ya. Thaib. Ayat ketiga.
Satu. Satu. Baik. Idza waqaba. Baik. Ayat keempat. Satu. Satu, tetap masih satu ya. Baik. Ayat kelima. Baik. Hanya satu ya. Setiap ayat hanya memiliki satu bacaan qalqalah. Iya. Yang kedua kita masuk kepada dengung. Ketiga kita masuk kepada dengung. Ya. Di ayat pertama, ikhwah, adakah dengung di sini? Ada. Enggak ada. Baik. Ayat kedua. Ada. Satu. Mi syarri. Baik, ikhwah, ada yang tahu di sini hukumnya apa? Mi syarri. Idgham atau ikhfa? Ikhfa, iya. Apa bedanya idgham dengan ikhfa? Idgham Hurufnya masuk lebur. Masuk lebur ya. Masuk atau melebur. Baik, ke huruf sebelah. Kalau sedangkan ikhfa? Samar. Disamarkan. Baik. Ya, barakallahu fiik. Adapun idgham itu hurufnya adalah yarmulun ya. Yarmulun, ingat nih, yarmulun itu ya, ro, mim, lam, waw sama nun ya. Yarmulun. Baik. Ya, ayat ketiga. Satu. Dia di mana? Ini masuk apa hukumannya, Pak? Ikhfa tetap ya. Toib. Ikhfa ya. Yang belum mengetahui ilmu istilah tajwid ini, kita ikutin aja dulu, Pak ya. Nanti kita akan pelan-pelan juga akan masuk kepada bab ini ya. Namun di sini ada baiknya kita membiasakan untuk mengenal ya, di telinga kita masing-masing untuk penyebutan-penyebutan istilah ini. Baik. Ayat selanjutnya. Ada berapa dengung di sini? Kita bicara dengung ya. Satu atau dua? Dua ya. Baik. Ada dua yang harus didengungkan di sini. Yang pertama, mi syarri. Ini hukumnya apa, Pak? Ikhfa. Baik. Hukumnya ikhfa ya. Iya. Masuk kepada an-naffasat. Ini hukumnya apa? Gunnah. Baik. Lebih tepatnya lagi adalah wajibul gunnah. Wajib gunnah. Ya, wajibul gunnah. Nanti ada juga yang menyebutkannya dengan gunnah musyaddadah. Ya. Ya, Bapak-bapak sekalian tidak perlu dipusingkan dengan istilah ini. Artinya apa? Wajibul gunnah itu wajib dengung ya. Gunnah sendiri artinya adalah dengung ya. Jadi di sini hukumnya adalah wajib dengung. Kenapa? Karena induknya dengung yang ditasdidkan. Induknya dengung ada dua ya. Apa dia, Pak? Nun dan mim. Ya. Inilah induk daripada sifat dengung. Makanya nanti kita akan masuk pembahasan tersendiri sifat ini. Ya, nama sifat ini adalah akmal matakun. Nanti pembahasan ini khusus. Jadi sebenarnya nun dan mim ini akan dengung di mana saja dia berada gitu. Namun kita tidak sedang menyinggung masalah sifat dengungnya, tapi cara mendengungkan panjang di dalam setiap surat. Ya, itu akan ada insya Allah Taala nanti di pertemuan atau bab istilah tajwid nanti. Baik. Dan ayat terakhir, ada berapa dengung di sini? Satu ya. Masih dia hukumnya ikhfa. Baik. Barakallahu fiik. Opung, ikhfa ya, Opung ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Yang keempat, kita mencari tebal tipis. Ya, tebal tipis. Adapun tebal tipis ini yang kontennya adalah ada O-nya ya, memiliki isyarat O. Ya, baik. Ayat pertama, ada berapa yang ditebalkan di sini? Satu. Ya. Satu ro aja. Baik. Di sini kita lihat itu ada kursor, ada isyarat dari ketua tuh.
yang ditebalkan tidak hanya berhuruf harokat fathah saja, ya. Namun kalau di awalnya berharokat fathahnya dia o, contohnya di sini. Kof di sini kan disebutkan ko kalau fathah ya. O. Pada saat dia dhammah, dia bacanya juga o. Jadi masih tingkat ketebalan itu masih ada. Ku, bukan ku ya, ku lemah tapi ku tebal. O. Iya, seperti itu. Dan itu dimaksud dengan tebal. Ya. Jadi sebenarnya istilah saya ada konten o itu hanya untuk memudahkan pemikiran saja, tapi asal muasal kata tebal ini diambil dari kata isti'la. Artinya apa? Isti'la ya, mengangkat lidah belakang. Nah, huruf-huruf isti'la ini adalah huruf-huruf yang biasanya kalau fathah dia ada o-nya. Ya. Kho ya, so, do, to, apalagi zo. Ya, ada 7 dia huruf-huruf istilah. Disingkat dengan khusudoktin kid. Ya. Ya, ko masuk ya di sini. Baik, 1. Berarti ada berapa di ayat pertama ini yang ditebalkan? 1, 2. Ul. 3 ya. 3. Iya, 3 Pak. Karena huruf terakhir ini walaupun dimatikan, dia tetap harus tebal. Falaqo. Falaqo ya, falaqo. Masih nampak dia tebalnya kan? Matinya dia masih di dekat-dekat dengan huruf o. Falaqo. Baik. Ayat kedua, ada berapa yang tebal di sini? 2. 1. Ada ini, ada jawaban lain? 2. Baik. Ada yang lebih dari 2? 3. Ho. 3. Baik. Yang 3 bertanggung jawab nih ya Pak. Karena yang paling banyak nih. Baik, kita bedah satu persatu. Pertama adalah ro. Yang pertama ro. Ya di sini kebetulan karena disebut ro di sini, ro ya memiliki sifat yang unik. Makanya ro para ulama tidak memasukkan dia kepada huruf yang isti'la. Ya, kenapa? Karena dia tidak konsisten. Nah, nggak konsistennya cuma ro dengan lam aja nih. Ya. Ro pada saat dia fathah, nior rohim tebal. Tapi pada saat dia kasroh seperti ini, syarri tipis. Jadi ro punya 2 sifat nih, punya muka 2 istilahnya gitu kan. Apa dia sifat pertama tebal dan sifat kedua adalah tipis. Tebal pada saat dia di atas barisnya atau fathah, tipis pada saat dia barisnya di bawah atau kita sebut dengan kasroh. Jadi ro nggak masuk di sini Pak. Baik. Berarti hanya ada 2 ya. Ya, yang pertama adalah ho. Ya, ho. Dan yang kedua adalah of yang disukunkan di sini ya. Baik. Khalaqa. Baik. Barakallahu fiik. Ayat ketiga, ada berapa yang ditebalkan di sini, Pak? 3. Ada 3. 3. Ada 3. 3. 3 atau 4? 3. 3. Ada 4. Baik. Ya, Mbak ya. Terakhir. Ada 4 atau 3 nih? 3. Iya, baik. Yang 4 bertanggung jawab nih Pak ya. Kelebihannya nih ya. Baik, kita bedah satu persatu. Yang pertama, Go. ya. Baik. Yang kedua, tin ya. Tin masuk kan? Tin ya, baik. Yang ketiga, ya. Baik. Yang keempat, ba masuk nggak nih huruf tebal nih? Tidak. Tidak ya. Bacanya ba bukan bo. Ya, Pak. Kalau bacanya bo baru masuk huruf isti'la ini ba nih. Bacanya ba ya. Baik. Kode seperti itu aja. Kalau dibaca
pada saat fathah bacanya itu ada O-nya. Nah, itu adalah huruf yang tebal. Ya. Baik. Kecuali ro, Ustaz ya. Kecuali ro, betul, Opung. Kecuali ro ya. Karena ro di sini sifatnya tidak stabil, dan lam. Lam juga tidak stabil ya. Pada saat dia memasuki, contohnya di bacaan bismillah ini ya. Bismillah itu dia tipis kan, bismillah, tapi pada saat bacaan Allah, kenapa lam jadi tebal? Allah, seperti itu. Nah, lam dan ro ini tidak masuk ke dalam huruf istilah, namun dia bisa tebal dalam kondisi tertentu, seperti itu. Baik. Ayat selanjutnya yang ditebalkan, ayat keempat ya. Ada berapa? Satu ya. Barakallahu fiik. Satu ya, hanya di qaf. Baik. Ayat kelima. Tidak ada. Tidak ada. Barakallahu fikum ajma'in. Ya, alhamdulillah kita telah membedah ya untuk ahkamul huruf ya, untuk hukum-hukum dari setiap huruf di sini. Dan kita akan mencoba membacakan surat ini secara bergantian Pak ya. Secara bergantian. Ustaz, tanya Ustaz. Baik. Silakan Papi. Ketiga, 4, 5 itu ba sama dal itu mantulnya sampai sejauh mana? Ada yang wakob atau wakob, jadi ada yang keras kali mantulnya itu hasad atau hasad sampai sejauh mana? Toib, pertanyaan yang sangat bagus dari Papi ya. Bagus pertanyaannya ini Papi ya. mantap. Luar biasa pertanyaan sangat bagus. Luar biasa Papi. Alhamdulillah. Jadi tingkat dikatakan dia kecil apa besar pantulan itu bukan dari kerasnya suara, bukan dari kerasnya suara, tapi dari panjangnya pantulan tersebut. Saya ambil contoh ini. Kalau seperti ini, ya ayat ketiga ini, waqab, itu masuk kepada keras ya. Nampak di situ waqab. Tapi kita hanya bisa mengambil contoh yang kecil itu di surat Al-Ikhlas ya. Karena di surat ini nggak ada contohnya. Di atas ini boleh ya, ke Al-Ikhlas. Atau bukan ketua. Di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, iya. Lam yalid walam. Lihat ya. Lam yalid walam. Bacaannya dia bukan keras ya. Lam yalid walam, langsung masuk. Lam yalid, bukan lam yalid walam, tapi lam yalid walam yulad. Adapun kalau ada yang baca walam yulad atau walam yulad, hanya berbeda suaranya saja, ini tidak masalah ya, tidak dimasukkan ke dalam dia berbeda ini besar apa kecil, enggak. Kerasnya suara tidak mempengaruhi, tapi jenis pantulannya, pantulannya seperti itu. Nanti kita akan latih sensitivity mengenai qalqalah ini. Sense-nya kita akan bahas nanti ya, seiring berjalan dengan ini. Berjalan. Baik. Ya, kita akan bacakan surat Al-Falaq ya, satu persatu. Ya. Boleh digilir nih. Kita semua ada 13, ini 11 jamaah. Pertama Pak Sultoni. Ya, kita baca satu ayat aja Pak ya. Satu ayat ya. Ya, kedua Pak Aris. Ya. Ketiga Pak Khairul. Ya. Keempat Opung. Kelima Papi. Ya. Oh, ini keenam Pak. Keenam balik lagi berarti. Pak Agus. Ayat satunya. Keenam Pak Agus ya. Pak Ketua. Ketujuh Pak Haryanto. Ke-8 Pak Arman. Ke-9 Pak Agung. Ke-10 Pak Rama dan ke-11 Pak Jaya. Jadi
Jadi diingat Baik. setelah siapa tadi, diingat nama sebelumnya siapa. Baik. Baik. Ya, tafadhol Pak Sultani. Betul, yang dapat giliran pertama boleh mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Ya, Pak, di sini pertama alhamdulillah tidak ada kesalahan yang jali ya. Nah, namun kita ingin meningkatkan bacaan. Pertama, A di sini lebih dikeraskan lagi. Qul a'u ya. Jangan lembut yang qul a'u. Nah, tapi qul a'u itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mengkolkolahkan yang akhir ini keraskan ya. Bi rabbil falaq. Falaq ya. Falaq ya. Baik. Ulangi, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, barakallahu fiik. Iya. Jayid. Selanjutnya. Arif. syarri ma khalaq. Baik. Jayid. Selanjutnya. Pak Khairul. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik. Di sini Pak Khairul boleh tahan sedikit pada saat dengung ya. Yang mendengung itu di mi syarri. Jadi ditahan sedikit. Wa mi syarri. Iya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik. Jayid. Ya. Selanjutnya ayat keempat. Opung. Ya. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Barakallahu fiik ya. Ayat selanjutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, H pertama ya itu H pedas. Tapi wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik. Ayat selanjutnya ulangin dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak. Di ro yang terakhir sudah sangat bagus dan mohon ro yang kedua yang pertama itu dibuat seperti itu. Bismillahir ditutup rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Jayid, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya. Min syarri ma khalaq. Baik. Iya, selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya. Selanjutnya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Iya. Di sini sifat ain ya, khusus untuk Bang Agung kita masuk perbaikan sifat huruf ya. Ini ain di sini dibiarkan dia lembut ya. Fil uqad. Fil uqad. Jadi masuknya dia tuh tidak kasar ya. Huruf ain ini namanya adalah huruf bayyinah. Afwan, huruf bainiyah ya, pertengahan yang lembutnya itu tidak lembut banget tapi dia tidak juga kasar sekali. Fil uqad. Fil uqad. Tarikannya seperti itu. Baik, boleh diulangi? Pak Agung. Wa min syarrin naffatsati fil uqad.
Barakallahu fiik. Mumtaz. Selanjutnya Pak Rama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Afwan, agak putus-putus tadi Pak. Boleh ulangi sekali lagi Pak? Wa min hasidin idza hasad. Toib. Untuk masalah dengung, ya di sini boleh diperhatikan nih Pak Rama, itu dikayangkan. Jadi jangan masuk langsung ke min. Wa min, jangan wa min tapi wa mi. Dia samar antara nun atau shin. Ini orang nyebut nun atau shin sih gitu kan. Nah, inilah kaidah daripada ikhfa ini. Dibilang nun dia masuk juga, dibilang sin dia juga kedengaran juga. Ah, seperti itu dia maksudnya adalah ikhfa itu. Jadi wa min syarr, wa min syarr. Boleh diulangi Pak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fiik. Ya, dari ayat pertama lagi. Urutannya siapa? Pak Jaya. Pak Jaya, baik. Fadol. Oh, Pak Jaya di unmute dulu Pak Jaya. Oh, Pak Jaya lagi di unmute dulu Pak Jaya. Baik. Oh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Toib, tahan Pak Jaya. Kul Hi di sini a'udzu birabbil falaq. Toib, tahan sebentar Pak Jaya. Di sini bismillah. Hi ya. Bismillahi. Ulang, Pak. Ya, bismillah ini berbeda dengan ya. Bismillah ya, fokus kepada bismillah. Baik. Hi, hanya itu adalah ha besar, sedangkan ar-rahman tadi sudah benar, ha pedas. Nah, di sini perbaikin di hi-nya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Mumtaz, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, ayat kedua. Saya lagi, Pak. Oh, diulang lagi dari atas. Diulang dari atas ya, diulang dari atas. Sultani. Dari atas tadi ya. Ya. Min syarri ma khalaq. Baik, jangan dipanjangkan rohnya sini Pak. Min syarri ma. Min syarri ma khalaq. Baik, jayid jiddan. Selanjutnya. Pak Aris. Mana ini Pak Aris? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini dia adalah satu jenis kol-kolah yang sangat besar ya. Dari kita mengenal kecil, besar, dan ini adalah kol-kolah yang bertasdid. Ini adalah tingkatan yang paling besar. Ya. Jadi waqab, pembacaan waqab, jangan ditahan. Waqab itu menandakan tuh kol-kolah yang sangat besar. Ya. Tapi waqab gitu aja bacanya Pak. Baik, waqab. Ulangi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Waqab langsung. Waqab. Jadi lengketnya itu jangan dipakai lagi. Waqab. Kalau waqab
itu berarti dia tingkatan yang sangat besar, dan itu adanya nanti di ayat Al-Masad nanti ya. Di sini waqob, langsung gitu aja. Waqob. Iya seperti itu. Wa Baik. min syarri ghasikin idza Toib. Iya, yang kedua adalah mengenai huruf ghain di sini. Ya. Ingat, huruf ghain di sini secara transliterasi bahasanya itu kan tulisannya bukan G ya, tapi GH. Menandakan apa? Dia tempatnya adalah di leher. Ya, adapun H itu huruf leher. Ya, jangan go, tapi Ingat, materi pertama kita adalah huruf-huruf leher ya. Ya, huruf-huruf leher atau huruf halq. Dan ghain termasuk adalah huruf leher, di mana dia hurufnya di atas ya, leher paling atas, perbatasan antara tenggorokan dan mulut ya. Jadi Baik. Ulangi. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu Pak ya. Kita mohon untuk dipertahankan ini. Ya. Seperti itu yang paling baik. Ya, selanjutnya ayat keempat. Pak Khairul. Ya. Ayat keempat. Wamin syarri hasidin idza hasad. Keempat Pak, keempat. Ayat 4, ayat 4, bukan ayat 5. Wamin syarrin nafatsati fil uqad. Baik, di sini lebih ditahan lagi Pak. Lebih ditahan ya. Wa mi syarrin. Ada dua yang ditahan di sini dengungnya. Wa mi syarrin. Ya, baik. Ulangi. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Baik, ya ayat terakhir. Pak Opung ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Toib. Nah, di sini Pung, untuk mengenai huruf ro, ya triknya nih, saya berikan trik. Pada saat dia huruf ro itu di bawah seperti ini, jadikan dia hampir mirip dengan R-nya kita. Wa mi syarrin. Kita bilang R kan, syar biasa kan? Nah, seperti itulah. Nah, syarriha, wa mi syarriha gitu. Baik. Supaya dia terlihat lebih tipis. Kalau tadi di atas ar-roh, nah itu kan ar-roh ditutup ya. Tapi kalau di bawah seperti ini atau harokat dia kasroh, ya, mi syarri. Iya. Baik. Boleh diulang, Bung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fikum ajmain. Ya, kita habiskan sudah surat ini ya. Untuk yang membaca yang kedua kalinya belum dapat ya, kita cukupkan dulu untuk di surat ini, dan kita akan sambung nanti, masih ada utang satu lagi di surat Al-Falaq ini, membaca satu persatu ya. Jadi insya Allah sebelum masuk ke dalam surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, kita akan membaca dulu satu persatu ya surat ini. Dan ingat sifat-sifat dari surat Al-Falaq ini mudah-mudahan dihafal ya Pak ya, mengenai dengung yang kita singgung hari-hari ya, mengenai tebal tipis ya, ataupun panjang pendeknya. Dan yang paling menonjol dari surat ini adalah kita sudah masuk kepada pelajaran pantulan ya, pantulan yang besar di sini. Ingat, pantulan di surat Al-Falaq ini semuanya pantulan besar ya. Jadi
akan masuk lagi ilmu baru insya Allah di surat Al-Ikhlas nanti mengenai ilmu pantulan ini atau qalqalah ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Jika tidak Tanya Pak Ustadz. Baik, Pak Jaya, boleh. Itu yang wamin syari itu yang dengung apa isar apa ya? Ini kira-kira posisi lidahnya atau apanya gimana ini Pak Ustadz? Oh iya, ya, kebetulan juga saya tadi ingin mengingatkan juga nih kepada semuanya nih. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini posisi lidah ya, ingat di sini namanya adalah dengung ya. Kita pakai dengung saja, dengung. Dan kalau dengung yang bersangkut paut dengan nun mati ya atau induk dari huruf dengung ini, itu mesti didekatkan sedekat-dekatnya dengan huruf setelahnya. Saya ambil contoh ya. Ayat kedua ini ya. Baik, ayat kedua. Wami. Lihat, bukan bukan wami, tapi wami. Sangat dekat sekali posisi lidah itu dengan huruf shin. Karena kita baca min dengan shin ya. Ingat, ini tokohnya di sini adalah nun dan shin. Min dan shin ya. Pada saat kita masuk kepada dengung, sesi dengung ya. Lihat ini di video Ana, lidah itu sudah siap-siap kepada arah sya ya. Wami, sehingga antara lidah dengan shin pada saat penyebutan dengung itu sangat dekat sekali. Wamisyar. Ada sentuhan dikit aja langsung masuk ke syar ya. Wamisyar. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itulah penyebutan ikhfa atau dengung yang benar. Ya, bukan digantung wamisyar. Ini kita nggak tahu nih. Ini masuk ke qaf atau masuk ke sya. Dan setiap dengung itu memiliki karakter masing-masing ya. Contohnya, misalnya kita masuk kepada sya, bunyinya seperti tadi barusan. Kalau kita masuk kepada ta, beda lagi. Wamil. Sudah siap dia ke ta. Jadi para pendengar ya tahu, oh dia sedang mendengungkan ta nih. Ini pembaca Quran pasti sedang dengung dan setelahnya kan ta. Itu kan ketahuan sangat jika kita benar melakukan dengung ini. Atau kita masuk kepada huruf yang tebal. Zo ya. Wa zo. Atau kita masuk kepada huruf apa lagi? Huruf ba ya. Wa Iklab, Ustaz. Iya, iklab. Di situ iklab dia hukumnya. Namun tetap dia didengungkan. Wa mimbah ya. Jadi bisa didengarkan di sini pada saat kita mendengungkan, pada saat kita berdengung itu sangat ketara sekali. Pembaca itu, oh ini akan masuk kepada huruf tertentu ya. Jadi jenis dengungan itu tergantung dengan huruf mana yang didengungkan seperti itu. Seperti itu penjelasan Pak Jaya. Untuk di sini contohnya tadi seperti tadi. Didekatkan ke huruf shin, sedekat-dekat mungkin. Makin dekat, makin bagus dengungnya, semakin fasih bacaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Afwan, Pak Jaya. Ada lagi pertanyaan lain? Bagus-bagus semua pertanyaan hari ini, Masya Allah. Ya. Mungkin masalah ta'awud, Ustaz. Toib, Ketua. Ta'awud ini kan mungkin karena tidak tertulis di Quran kan. Iya. Jadi jarang karena selalu dengar aja. Saran saya memang ada baiknya juga kita sekali-sekali mempelajari ta'awud ini ambil aja dikutip dari internet, mungkin dari gambar atau image gitu, tulis ta'awud, lalu nanti
di save supaya bisa tahu sebenarnya harokatnya itu di mana setiap kita Iya, membaca benar. ta'awudz, ya kan? Seperti Pak Arman tadi, nggak tahu apa Pak Arman membaca atau Pak Arman berdasarkan ingatan. Gitu. Jadi ada baiknya bisa juga melatih, karena ta'awudz ini kan kita selalu membaca setiap saat. Pada permulaan kita bertilawah gitu kan, tapi huruf-hurufnya apa-apa saja dan harokatnya di mana saja gitu. Tapi kalau umpamanya kita sudah tahu, berarti setelah dikoreksi kesalahan kita, lalu kita cek dengan kalimatnya seperti ini, ya insya Allah untuk kedepannya mungkin akan lebih bagus. Jadi saran saya masalah ta'awudz ini menurut saya penting. Bahkan saya dulu waktu tasin juga saya sengaja membuat tulisan ataupun membawa tulisan-tulisan ta'awudz ini supaya saya nggak setiap baca ta'awudz nggak salah gitu. Iya, betul. Terima kasih, Ketua. Betul, itu saran yang sangat baik. Adapun untuk majelis ini ya, dikatakan adalah majelis tahsin ya. Jadi di sini tahsin itu adalah majelis perbaikan. Jadi saya mohon kelapangan hati dari Bapak-bapak sekalian, jika mana saya perbaiki itu adalah memang sifat dari majelis ini, seperti itu ya. Karena sekelas para asatidz di sini ya, terutama saya juga itu masih tetap terus diperbaiki ya. Karena kita bacakan ayatullah ini kepada ustadz yang lebih tinggi dari kita dan diperbaiki terus menerus sampai akhir hayat gitu kan. Karena jika sudah tidak ada yang diperbaiki, maka sangat dianjurkan seseorang tersebut untuk membina atau mengajar atau dijadikan syekh di satu tempat gitu kan, agar diikutilah lisannya atau mulutnya untuk menjadi contoh atau panduan bagi kaum muslimin, seperti itu. Jadi mohon untuk bersabar dalam proses ini. Insya Allah jika kita bersabar dan istiqomah, Allah akan bantu, karena ini adalah perkataan yang sangat mulia, yakni kalamullah ya, perkataan Allah. Untuk itu majelis ini saya akan kembalikan kepada ketua majelis. Baik, jazakallah Ustadz Abu Omar yang sudah memandu kita di dalam pembelajaran tahsin pagi ini. Alhamdulillah kita sudah bertemu yang ke 5 kali, 4 kali apa 6 kali saya nggak tahu Pak. Alhamdulillah perlahan-perlahan kita menemukan ilmu-ilmu baru, dan mungkin yang sudah pernah belajar tahsin ya Pak Sultoni, Papi, Opung, Pak Agung, Bang Agung mungkin dan yang lainnya, mungkin ini sangat baik ya supaya kita membring up kasus-kasus yang dulu kita pernah tinggalkan. Kayak tadi kan Ustadz Abu Omar mencoba untuk memancing dengung ya, ternyata banyak yang tahu apa itu ikhfa, apa itu idgham ya kan, apa itu wajib gunnah atau gunnah musaddada. Jadi menurut saya sangat baik bagi yang pernah belajar tahsin, jadi mengingatkan kembali, karena ini adalah tahsin dasar sekali ya, Papi, Opung juga. Jadi ingat lagi, jadi ingat lagi gitu. Karena kan belajar tahsin kalau kita tinggalkan, kalau kita nggak ini lupa, ya kan kadang, aduh huruf-huruf ikhfa hakiki apa aja ya, lupa huruf-huruf apa ya, ikhfa safawi itu apa ya gitu. Jadi macam kita tuh melupakan gitu. Tapi kalau kita terus saja belajar tahsin nggak pernah ini, kita akan terminologi semua kita akan ingat, arti-arti itu semuanya kita akan ingat. Jadi menurut saya sendiri pun ngikutin terus ya, saya mengingatkan kembali supaya otak saya terus ingat terus gitu. Ya Papi ini alhamdulillah nih, Papi biasanya kalau udah jam segini bisa udah ngantuk nih Papi nih. Alhamdulillah Papi, kayak serius ya. Papi jam 2 ada bangun Papi. Iya Masya Allah, makanya Papi itu jam 2:30 itu udah nyetor tuh Bung, 1 juz. Iya. Huruf 100 biasa. Jadi menurut saya bangun tuh jam 1 atau jam 1:30 itu beliau itu, ya kan. Paling tidak kan bangun nggak langsung. Tidur jam 6 Pak. Hah? Itu jam 6. Tidur habis isya lah, habis isya langsung tidur. Masya Allah. Baik, terus
saya juga berharap bagi yang bapak-bapak yang mendapat giliran baca Al-Fatihah ataupun bacaan surat-surat yang lain yang dikoreksi oleh Ustadz Abu Umar, jangan merasa kecil hati, tetapi anggaplah ini sebagai pembelajaran kita bersama, karena bagi bapak yang yang dikoreksi itu akan menjadi ilmu bagi bapak-bapak yang lain, bagi kami juga, bagi kita yang mendengar itu menjadi koreksi bagi kita dan menjadi ilmu buat kita gitu. Jadi tidak umpamanya kayak Pak Jaya gitu. Saya tahu Pak Jaya kebiasaan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa, mungkin itu terbiasa, tetapi saya yakin Pak Jaya kalau latihan pasti bisa, karena saya juga dulu begitu gitu loh. Jadi kalau menurut saya waktu Pak Jaya baca iyyaka, udah dapat buduanya, giliran sukun ainnya nggak dapat, ya kan? Pas dibaca iyyaka na, ya kan, iya, tapi naknya lewat, iya kan, nak budua, ya kan. Jadi macam ada dapat buduanya tapi ketinggalan yang lainnya jadi salah, padahal ya biasanya yang lain itu benar gitu. Jadi ya mungkin ada juga merasa grogi, tapi menurut saya latihan terus, bertilawah terus, ketemu dengan huruf-huruf yang satu harokat, huruf-huruf yang dua harokat, itu kalau salah diulang. Jadi membiasakan kita pada waktu kita membaca salah, kita nggak ngelewatin, tapi kita tahu salah, kita ulang gitu. Nah, tadi Pak Jaya udah bagus, improve, saya yakin untuk Al-Fatihah yang selanjutnya Pak Jaya udah Khalas. Khalas ya, Masya Allah. Oke. Jadi minggu depan saya lagi ya Pak Ustaz. Iya, Pak Jaya. Saya minta nih Pak Jaya lagi. Pak Jaya siap, Pak Jaya. Pak Jaya. Tapi menjadi ilmu buat yang lain kok Pak Jaya. Insya Allah berpahala besar tuh. Betul Pak. Ya. Baik. Tapi lain loh Pak. Ketua lain loh, mendengar koreksi sama yang dikoreksi itu lain loh. Benar Pak Jaya. Perasaannya lain gitu Pak Jaya ya. Pada waktu kita bertatap muka talaki sebelum pandemi itu lebih rasanya wah, ini waktu baca kok gampang, kok diulang-ulang, kok sekarang kok pada nggak bisa gitu. Memang karena deg-degan, terus takut salah, terus ada rasa grogi gitu kan. Jadi nggak bisa dihilangkan itu, masalah itu nggak bisa dihilangkan. Jadi untuk menghilangkan itu sering-sering tilawah. Sering-sering tilawah dan sering-sering mengulang kalau kita tahu, kalau kita salah baca kita ulang. Jangan kita salah kita terusin. Jadi salah ulang lagi ya. Terus sabar gitu. Kita harus sabar. Jangan ngejar quality. Kita ngejar quantity gitu. Maksudnya aku nanti biasa 100 nyetor 100 kok ini jadi warna hijau, jadi buku warna kuning, umpamanya gitu. Jadi nggak enak. Jangan berpikiran seperti itu, jangan. Maaf saya kalau umpamanya koreksi itu maksud saya tidak mengecilkan hati, tetapi saya ingin berdasarkan pengalaman saya pada waktu saya tilawah, kalau saya salah saya ulang untuk memperbaiki quality saya, memperbaiki quality bacaan saya. Jadi pada waktu kita talaki nanti udah terbiasa, dikoreksi itu udah terbiasa dan oh iya gitu. Jadi kita sudah biasa mengkoreksi diri kita pada waktu kita bacaan salah, dikoreksi pada saat kita bacaan salah kita udah terbiasa. Itu masukan dari saya mengenai tilawah. Jadi tilawah itu kita insya Allah grup WhatsApp ini istiqomah terus menyetorkan tilawahnya dan nanti insya Allah bagi yang sudah khatam bisa memberikan tanda angka di sebelah namanya, umpamanya khatam pertama 1, nanti udah khatam 2 kali 2, ya kita melihat Pak Sultoni Pak Sultoni ini udah khatam. Kelihatan nanti progresnya pada waktu pertemuan berikutnya. Kita wajar kalau Pak Sultoni ini udah khatam 6 kali, baru pertemuan ke-15 Pak Sultoni udah khatam 3-4 kali, 5 kali, kelihatan tuh improve-nya. Dan kalau umpamanya Pak Sultoni udah improve ya kita langsung japri, Pak Sultoni jangan ikut di grup lagi, Pak Sultoni ngajar ya gitu. Masya Allah. Ini ngajar ya. Kalau Pak Sultoni kayaknya udah mampu, jadi Pak Sultoni tolong ngajar gitu. Jadi kita grup lagi, kita bikin grup lagi, grup-grup no NQ, terutama mungkin kita bikin grup-grup yang ada di jamaah, tolong ini Pak Sultoni mau menyumbangkan ilmunya, tolong Bapak-bapak hadir, umpamanya kan gitu. Itu tujuan kita begitu loh Pak, Bapak-bapak semuanya. Jadi kalau umpamanya ada yang udah mampu, nanti kita akan lepaskan untuk mengajar. Gitu. Insya Allah ini bersebar terus ilmunya. Ini tujuan kita bersiarkan Quran ini.
Baik, itu aja dari saya, dari Ustadz Abu Omar. Kalau tidak ada lagi jawaban ini pertanyaan. Izin Pak Ketua, mau tanya sebentar sama Ustadz, boleh? Oh iya. Baik, Pak Agung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Agung. Ya, ini alhamdulillah kan faedah daripada belajar tahsin kan, jadi kita di medan perang sesungguhnya itu yaitu sholat fardu ini kan bisa kita aplikasikan ya. Tapi boleh nggak Ustadz, kalau kita ketika sedang imam atau sholat, terutama sholat fardu, lalu kita ada bacaan kita salah, kita ulang lagi, terutama Al-Fatihah. Itu gimana Ustadz hukumnya Ustadz dalam sholat? Mengulang bacaan, contohnya Al-Fatihah ketika ada yang salah. Mohon pencerahan Ustadz. Jazakallah. Oh, barakallahu fiik. Ini sangat bagus sekali Pak ya pertanyaannya. Dan ini memang menjadi polemik juga di antara thalibul ilm. Ya. Yang pertama mengenai bacaan ini tentu menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi seorang imam jika dia membacakan sebuah bacaan yang salah karena bacaan makmum adalah bacaan imam gitu kan, sehingga imam khawatir kepada penanggungan dosa gitu kan. Baik, namun di sini itulah faedah dari kita memperinci jenis-jenis kesalahan. Ya, adapun dalam membaca bacaan wajib, ya pertama dari sifat dari sholat kita sendiri. Kalau bacaan itu terjadi kesalahan pada bacaan Al-Fatihah, maka ini wajib hukumnya diulang, terutama kesalahan yang jali ya. Makanya imam itu ditunjuk memang harus benar-benar dia harus lewat dulu nih perkara yang ini nih, Al-Fatihah ini, karena ini bacaan ini perkara yang wajib. Gitu. Adapun jika dia memiliki kesalahan pada bacaan ayat setelah Al-Fatihah, ya, itu dibagi lagi menjadi dua ya. Pertama, jika terjadi kesalahan yang jali atau kesalahan yang fatal, nah ini menjadi sebuah polemik tadi ya seperti saya bilang ya. Pertama, kalau misalnya terjadi salah itu sholatnya tidak batal. Namun secara makna atau bacaan ini dia mendapat dosa akan hal ini. Ya, kalau dia bacaannya yang jali, namun tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Adapun jika terjadi kesalahan khafi, saya menyarankan untuk tidak diulang bacaannya. Lanjut saja gitu. Misalnya ketidaksempurnaan di dalam penyebutan ikhfa, misalnya gitu kan. Ketidaksempurnaan dalam idgham, ya, atau ketidaksempurnaan dalam beberapa sifat. Nah, ini saya sarankan jangan diulang. Ya. Misalnya menebalkan roh harusnya tipis jadi tebal, jangan diulang. Karena salah satu bentuk pengulangan itu mengganggu kekhusyukan dalam sholat juga. Ya. Namun kalau kesalahannya yang jali dan ini terjadi Al-Fatihah ini mesti diulang karena ini tanggungan dosanya lumayan berat gitu kan. Karena imam itu ditunjuk untuk diikuti gitu. Sedangkan bacaan makmum apalagi bacaan yang jahar itu sebagian ulama atau sebagian besar ulama menyatakan bahwa bacaan makmum itu adalah bacaan imam. Ya, kecuali dari ulama Syafi'iyah gitu kan, harus membaca lagi Al-Fatihah pada setelah bacaan amin. Seperti itu dia bacaannya, Pak Agung. Ya, khair Ustaz, jazakumullah khairan. Wah, iya. Nyambung Ustaz, nyambung iya. Pak Agung. Boleh, ini kan, boleh. Ini kan bapak-bapak terutama dalam masa pandemi ini banyak yang naik pangkat. Yang biasanya di masjid itu jadi imam, jadi makmum, di rumah jadi imam. Masya Allah. Terhadap Masya yang Allah. begitu-begitu itu lebih utama mana? Berjamaah atau sekalian nggak berjamaah? Baik, iya. Di dalam hal ini, ya berarti kita sebagai thalibul ilm, ya sebagai pemula dalam baca penuntut ilmu Al-Quran ya, penuntut ilmu dalam bidang Al-Quran. Namun tiba-tiba kita dituntut untuk menjadi imam di rumah, ya kan? Nah, di sini yang pasti seperti yang barusan tadi saya sampaikan, jaga Al-Fatihah dulu, ya. Kalau untuk kasus di sini, saya lihat alhamdulillah untuk kesalahan yang jali sudah tidak ada, ya, kecuali hanya beberapa tadi ya, contohnya di masalah di wudu ya. Dan ini tetap hukumnya keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri. Jadi PR-nya di sini ya adalah kepada belajar, kepada tetap senantiasa mengikat diri kepada majelis-majelis ilmu, gitu kan? Karena kedua hal ini adalah dua hal yang sama-sama penting.
Ya, pertama, menjadi imam itu adalah sebuah ikon ya, adalah sebuah keharusan dan keutamaan sangat besar di sini. Namun untuk meninjau dari bacaan kita ini yang belum sempurna, ini tugasnya justru belajar ya, belajar. Belajarnya di sini ditingkatkan. Jangan stop dalam menuntut ilmu seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, pertahankan tetap sholat berjamaah di rumah gitu kan, karena tentu imam yang terbaik itu di kita gitu kan, di rumah sebagai kepala keluarga. Dan jangan putuskan pembelajaran ya tahsin Quran ini hingga kita lepas dari kesalahan membaca yang jali, terutama dalam Al-Fatihah. Seperti itu, Opung. Papi. Terima kasih. Afwan. Lanjut Papi. Mengimami orang rumah, insyaallah berkah. Ya cuman berdua, jadi ada imam lain. Masya Allah. Tetap lanjut, insya Allah berkah. Terima kasih Ustaz. Afwan. Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi karena waktunya sudah jam 7.34, saya rasa sudah cukup lumayan waktunya, hampir 2 jam. Kita tutup saja majelis taklim tahsin kita dengan mengucapkan hamdalah. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari saya. Semoga semuanya pertemuan kita bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang Nur, jazakallah Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Omar. Wa iya Pak.